Mr. and Mrs. Player 2013, menceritakan pria cupu yang dimana hampir setiap hari dia tuh jalan sama perempuan baru. Dan tanpa perlu berlama-lama kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Let's go! Film ini berfokus pada seorang pria bernama Carson. Dia sangat bangga lantaran Johnny miliknya dijuluki sebagai Johnny tereksotis di kota tersebut. Cerita pun bermula ketika Carson masih SMA dan mulai kesemsem sama seorang pria yang bernama Karen. Carson pun berusaha untuk mendekati Karen, namun pas mau nyebrang dia malah kegeprek sama mobil warga. Dan hasilnya dia pun dilarikan ke rumah sakit. Carson mengalami luka-luka di hampir semua titik. Tapi beruntungnya aset berharga milik si Carson yang merupakan aset paling besar kota itu masih aman sentosa. Singkat cerita, sebulan pun berlalu. Carson akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Kedua suster mengatakan bahwa ia sudah bisa pulang hari itu juga. Dan ketika beranjak dari sana, dia pun bertemu dengan Karen. Dan ternyata Karen akan pergi ke dokter kandungan untuk melakukan penanganan terhadap kandungannya. Dikarenakan cowoknya tuh gak mau tanggung jawab, guys. Dengan gagah berani, Carson pun bilang kalau ia mau bertanggung jawab dan akan menemani Karen selamanya tuh. Karen yang sangat bahagia pun mengatakan jika mereka akan segera staycation di penginapan terdekat ketika ia udah sembuh dari luka-luka yang ia alami. Singkatnya, Karen pun langsung masuk ke ruangan operasi dan sementara berselang lama datang 3 orang pria. Ia pun menanyakan tentang si Karen. Carson pun bilang kalau dia adalah kekasihnya. Dan ternyata bapak-bapak tersebut adalah papahnya si Karen. Alhasil, Carson pun langsung mendapatkan bogem mentah dari mereka bertiga tuh. Beberapa waktu berlalu, Karen pun akhirnya dikirim ke Amerika oleh ayahnya sendiri. Dan Carson yang udah di PHP-in pun bertekad bahwa di masa mendatang dia harus bisa mem-PHP-in banyak wanita. Singkat cerita 7 tahun pun berlalu. Kini Carson pun udah menjadi peramal Feng Shui yang sangat cukup tenar. Dia pun ngasih masukan ke kliennya kalau ruko yang akan mereka beli mempunyai Feng Shui yang cukup buruk. Tempatnya juga membahayakan dan banyak musibah-musibah lain yang akan mendekati mereka. Sesaat kemudian kekasihnya pun menghubungi dan memberi kode untuk ketemuan. Mereka pun akhirnya berjanji untuk ketemu di sebuah restoran kebesokan harinya. Lantas singkat cerita, Carson pun makan malam di sebuah restoran bersamaan dengan kekasihnya. Pas lagi ngobrol, ponselnya pun tiba-tiba berbunyi dan ia pun mulai menjauh untuk teleponan. Namun ternyata dia naik ke lantai 2 dan bertemu dengan kekasih keduanya. Buset dah. Carson pun terus-terusan bolak-balik untuk menemui kekasihnya tuh. Dan tak lama kemudian ia pun berpapasan dengan seorang wanita yang juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Mereka pun akhirnya berkenalan dengan wanita itu. Ia bernama Chiling yang berprofesi sebagai dokter hewan. Di keesokan malamnya, Carson pun memanggil sang dokter untuk menyelesaikan masalahnya. Lantaran dia sekarang mengalami penyakit yang sangat aneh. Dokter itu pun gak sanggup dan akhirnya ia menghubungi rekannya untuk membantu si Carson. Singkatnya, dokter rekannya itu adalah ternyata si Chiling wanita yang ia temui kemarin. Dan katanya hal tersebut dialami oleh si Carson adalah hal yang selalu lumrah bagi seorang ekor anjing. Di sini ternyata Carson mengalami penyakit gancet. Beruntungnya dengan tenaga dalam yang dimiliki Chiling, Carson pun bisa selamat dari musibah aneh tersebut. Lantas setelah beres, Carson pun menghampiri Chiling untuk sekedar mengobrol. Mereka pun bertukar kontak dan janjian untuk ketemu di sebuah pesta topeng. Keesokan harinya terlihat 2 teman Chiling yang sedang mencoba kostum baru mereka. Mereka merencanakan untuk datang ke pesta topeng dengan kostum yang begitu aneh. Dan ketika pesta keduanya, Chiling pun dan kawan-kawannya berkumpul. Lantas gak berselang lama, Carson pun juga muncul dengan kostum yang juga aneh tuh guys. Intinya mereka di sini minum-minum dan ketika Chiling udah ngantuknya tuh pokoknya berat banget nih. Carson pun yang sangat bertanggung jawab ini pun membawanya ke apartemennya. Dan setelah itu, ya biasalah, kalian pasti tahu tuh. Pas pagi hari ya, Chiling pun terbangun untuk dalam keadaan yang cuman pakai daluman aja. Lantas setelah itu dia pun mencari si pemilik apartemen dan ternyata si Carson ini lebih memilih untuk tidur di kamar mandi. Jadi yang semalam itu mereka gak ngapa-ngapain ternyata. Hal itu pun membuat si Chiling menjadi sedikit tenang.
karena tidak ada hal yang akan dilakukan olehnya. Lantas setelah itu mereka pun sarapan bubur barengan. Dari sarapan bersama itu Chilling pun merasa kalau Kherson ini sebenarnya adalah pria yang cukup baik, dan dia sepertinya mulai naksir nih kepada si Kherson. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat si Chilling yang lagi ngobrol dengan teman kerjanya yang semalam juga ada di pesta tersebut. Sebut aja namanya Anna dan Reggie. Chilling pun cerita kalau dia sepertinya mulai suka kepada si Kherson. Apalagi dia tuh cowoknya gentle banget deh. Anna dan Reggie pun bilang kalau emang si Chilling ini serius sama dia. Ia pun mau nantangin si Chilling dan juga si Kherson, di mana ia akan mendapati tantangan 100 hari mereka wajib tinggal bareng, tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Chilling pun merasa tertantang. Ia pun mulai akan menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya dia pun janjian untuk bertemu dengan si Chilling. Chilling cerita kalau dia suka sama si Kherson. Di sisi lain ternyata si Kherson juga naksir sama si Chilling. Chilling pun akhirnya nyeritain masukan dari sahabatnya kemarin. Dan gak diduga ternyata si Kherson setuju akan tantangan aneh tersebut. Lantas setelah tes tersebut terpenuhi, maka Kherson dan Chilling pun dianggap berjodoh dan mereka bisa langsung melakukan pertunangan. Keesokan harinya Kherson pun tiba di apartemen Chilling. Dia pun kaget. Di antaranya ternyata ada Anna dan Reggie juga di sana. Udah gitu cara makan pisang dan es krim mereka pun bikin pikiran si Kherson jadi traveling kemana-mana tuh. Dan yang lebih nyeleneh lagi, mereka ternyata tidur satu kamar yang sama-sama, namun dipisahkan dengan pembatas kaca aja untuk mengurangi hal-hal yang Kherson tidak inginkan. Di hari pertama dan hari kedua, Kherson pun dilewati dengan sangat banyak rintangan. Mereka melakukan itu dengan sangat sulit untuk dilewatkan. Bahkan di suatu hari karena sengaja ditinggalkan oleh si Chilling dan Reggie, sementara Anna berkeliaran di apartemen itu. Udah gitu pas Reggie lagi keramas, sengaja banget tuh pintunya nggak ditutup sama si Chilling. Chilling dan Anna pun melihat dari CCTV. Ia pun mulai khawatir. Tapi untungnya si Kherson ini tetap meredam pendiriannya dan terus berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk kuat menjalani semua tantangan ini. Hari demi hari mereka lalui. Hal tersebut membuat Kherson makin gak kuat menjalani tes yang mereka anggap sebagai tantangan. Sampai pada akhirnya 14 hari pun tiba. Kherson cerita ke Jingo, sahabatnya, kalau dia membutuhkan alat pengaman yang bisa menahannya. Ia pun akhirnya memperkenalkan dengan temannya yang bernama Iron Lip. Lim pun membuatkan sebuah segitiga pengaman yang terbuat dari baja dan dilengkapi dengan password rahasia yang bisa dibuka dengan ponsel miliknya. Lantas tiba-tiba film pun udah di hari ke-59 aja. Di sini Chilling pun memperkenalkan Kherson kepada orang tuanya. Orang tua Chilling ini suka banget makan makanan pedas. Ia pun mulai nantangin si Kherson untuk kuat-kuatan nyeruput kuah sup yang sangat pedas itu. Dengan sedikit keraguan, Kherson pun akhirnya langsung menyeruput kuah tersebut sampai habis tuh cuy. Namun gak berselang lama si Kherson pun langsung sakit perut. Dan sialnya HP Kherson pun malah kecebur ke dalam kloset. Padahal kiranya dia cuma buang gas doang tuh. Alatnya pun mulai ikut-ikutan error. Untungnya teman si Iron Link itu bisa datang dan ngebantuin dia. Sejam berlalu, lupanya Chilling dan orang tuanya udah balik duluan. Ia pun tetap berada di kamar mandi itu. Kherson pun mulai kesel. Mereka pun mulai terlibat dalam pertengkaran dan merasa bahwa si Chilling hanya mempermainkannya. Ia pun menganggap bahwa semua tantangan yang ia lalui adalah untuk bertaruh dengan sahabat-sahabatnya aja. Apalagi selama ini Kherson juga gak terlalu memperhatikan si Chilling. Dan bisa aja kalau justru si Chilling lah yang main-main di belakang Kherson. Sampai di sini Chilling pun mulai jujur kalau dia ngelakuin pengetesan ini hanya agar mengetahui kesedihan Kherson. Dengan track record yang merupakan seorang buaya tuh. Itu pun membuat Chilling takut untuk berkomitmen dengannya. Chilling pun akhirnya mengaku salah telah membatasi Kherson sampai sejauh ini. Dia pun meminta maaf dan mengajaknya untuk melaksanakan kerja kelompok bersama saat itu juga. Namun di sini Kherson yang menganggap dirinya adalah gentle, maka ia langsung menolak ajakan tersebut dan berjanji akan menyelesaikan tes hingga 100 hari ke depan. Dalam suatu malam Chilling pun lagi ada di sebuah ruangan kerjanya. Ia mendapati seorang kuku tampan bernama Daniel yang merupakan anak orang kaya di sini. Daniel yang menampaknya menyukai Chilling memutuskan untuk mengajak Chilling untuk pulang bareng. Hal ini membuat si Chilling merasa galau selama dalam perjalanan. Tapi pas sampai di apartemennya dengan berat hati, Chilling pun bilang kalau dia udah punya pacar dan menolak ajakan si Daniel untuk makan malam. Dan akhirnya kita sudah sampai di hari 98. Kherson dan Chilling pun ngajak teman-temannya mereka untuk staycation di sebuah hotel. Gak diduga ternyata hotel tersebut adalah milik keluarga si Daniel. Kherson yang gak suka ngeliat kedekatan Chilling dengan Daniel pun sengaja mepet-mepet dengannya.
dan mengaku bahwa sebentar lagi dia akan melamar si Chilling. Lantas ketika Karen lagi jalan, tiba-tiba ia bertemu dengan si Karen cinta pertamanya. Karen pun ternyata ingat kalau dia punya hutang janji buat staycation dengan si Karen. Mereka pun akhirnya bertukar kontak dan meminta si Karen untuk menghubunginya nanti malam. Singkatnya malam hari pun tiba, terlihat si Karen yang lagi galau dan kepikiran Karen di kolam renang tuh. Lantas gak berselang lama Karen pun muncul menghampirinya. Tanpa banyak basa-basi, Karen pun langsung menarik si Karen untuk ikut ke kamarnya. Mereka pun memulai semua kedekatan mereka dengan meminum teh manis dan mulai mengobrol dari A sampai Z. Sementara itu di sisi lain nampaknya Chilling juga dihampiri oleh si Daniel yang memberikan sekuncup mawar. Dia pun lalu mengajak si Chilling untuk ke atas rooftop dan menunjukkan kembang api yang sangat meriah. Nampaknya semua hal itu sudah direncanakan Daniel untuk nyatain perasaannya kepada Chilling. Namun Chilling pun menolak pria tajir tersebut dan memilih hubungannya dengan si Karen. Dan di sisi lain, Karen juga lagi di lobi nih untuk melaksanakan kerja kelompok dengan si Karen. Namun tiba-tiba ia memutuskan untuk menolak ajakan si Karen dan lalu pergi meninggalkannya. Dan singkatnya, tibalah hari penantian si Karen dan Chilling. Tepat di hari ke-100, Karen pun memutuskan untuk melamar si Chilling. Namun sangat di luar dugaan, di sini ternyata Chilling malah menolaknya. Dan ia lebih memilih untuk langsung melakukan pernikahan di hari itu juga. Semua orang pun mengapresiasi keberhasilan mereka, khususnya dalam menjaga kesetiaan dan juga kebersamaan. Di akhir film, mereka pun bisa melaksanakan kerja kelompok dengan sangat bersemangat.